Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak kasadonyo hari iko sarupo biasa awak akan ngobras. Apa itu ngobras? Ngobrol bareng Humas Pemprov Sumatera Barat. Ambo kiniko dan sana akan menjadi host untuk kegiatan itu. Sanak kasadonyo, mari kita saksikan acara ngobras kita yang sangat luar biasa di sana. Cut. Agak kurang pas, Pak. Jadi, Host namu salah, Pak. aduh, lah panek awak, Bu. Ayo udahlah, kalau itu biar tambah mantap, Bu. Siap. Kita panggil lah host yang biasanya, si Ari dan si Tony. Nggak apa itu, Pak? Nggak ada. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke. Kita cut sih, Pak. Jadi. Siap. A few moments later. Izin Pak. Izin Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, Hero tadi kan dari Hero Pak. Kami bilang kan dari buat karya itu suruh Pak daripada suruh kami Pak. Tapi kan yang salah. Salah urus ya Pak. So hebat jadi. Nah bro, mau buka lu bro. Aku buka bro. Buka masker tuh Pak. Buka cara lu bro. Buka cara lu. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di Ngobras. Ngobrol bareng bos bersama Bro Ari dan tentunya Bro Tony di sebelah saya. Yang pasti hari ini spesial ya karena hari kok bro. Yoi, lampu lampu merah lah, merah, kuning, hijau sih ada bro. Kok ada jauh? Ya betul, agak beda sebelum gini bro. Iya mas, itu edisi spesial bro. Yoi, menyambut Idul Fitri. menyambut kedatangan Kabiro yang baru. Yoi, karena sudah melewati proses yang panjang dan akhirnya yang terbaik yang duduk bro. Wes, bukan kaleng-kaleng guys, Bukan kaleng-kaleng, diketok bukan kaleng. Tapi sebelumnya kita izin dulu buka masker karena kita semua yang terlibat dalam produksi ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Iya benar, kita udah jaga jarak nih sama bapak juga. Kemudian kita juga udah nih vaksin 2 kali ya. Cuman kalau bapak udah 3 kali juga booster karena sering kan. Alhamdulillah. Iya pak ya. Betul. Pak Eri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Kabar lo sehat Jadi, mana? Alhamdulillah. Akhirnya anak rantau pulang juga bro. Wih, santai. 30 tahun di rantau orang. 30 tahun di orang. Ya, mulai dari saya selesai kuliah tahun 91, saya mengabdi di Riau, Pekanbaru, 5 tahun di sana, dan tes yang kelima untuk CPNS baru saya lulus, dan saya ditempatkan di waktu itu di Pemko Batam. 12 tahun di sana, akhirnya saya pindah ke Provinsi Kepulauan Riau. Nah, 12 tahun sempat kemarin setelah 12 tahun saya pindah hijrah ke Jakarta, tempatnya di Kemenpora, dan kemarin saya ikut seleksi terbatas di Pemprov Sumatera Barat, dan alhamdulillah kita hari ini bisa ketemu, bisa bersilaturahmi luar biasa. Alhamdulillah. Suatu kerinduan yang sudah lama terpendam, saya bisa berkumpul kembali di sanak kesana. Sini udah ke hari kelima ya? Hari keberapa nih di Bapak Dilantik kalau efektifnya mungkin hari kedua ya, saya mulai masuk kantor. Karena pertama dilantik itu kan tanggal 18 Maret. Setelah dilantik saya minta izin ke Bapak Gubernur, kepada Pak Wakil Gubernur dan Pak Sekda untuk kembali dulu ke Jakarta terkait mungkin ada kegiatan serah terima di sana. Dan setelah itu saya kembali ke Sumatera Barat untuk menyiapkan segala hal terkait saya harus menyewa rumah dan mengangkat barang-barang saya di Jakarta. Dan mulai kemarin, alhamdulillah Kamis saya udah efektif bekerja di. Oh berarti keluarga di Jakarta dibawa ke Padang semua Pak? Iya. Pulang hati bro? pulang Wih, Pulang. gila. Itu gimana Pak perasaannya Pak? Bentar bro, kita pastikan dulu bro. Apa tuh? Biar tahu apakah benar di Pak Eri yang kepala biro gitu atau takutnya salah kan? Apakah Pak Eri kok Dr. Andes My Vision Pak, MSI Pak, Iya benar, tidak salah. lahir di Batu Busuk Pak? Bukan. Bukan. Wah kan. kan. Itu batu busuknya cara Rabu bro. Apa sih bro kok? Jadi Padang si Busuk. Padang si Busuk. Aduh salah Pak. Jadi Gila Pak. kalau lahir saya sebetulnya lahirnya di Solo. Di Solo Pak. Iya. Karena memang orang tua saya kan bekerja di sana, lahir di Solo, dan setelah itu pindah ke Batu Sangkar. Orang tua juga pindah ke sana selaku pegawai lembaga.
Tapi Allah berkehendak lain. Tahun 80 orang tua saya, bapak saya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami sekeluarga, saya bersama adik-adik dan ibu saya kembali ke kampung halaman, di mana orang tua saya dibesarkan dan dilahirkan itu di Padang Sibusuk, Kabupaten Cianjur. Tahun Tahun apa Pak? Tahun kelahiran dong Pak. Itu rasio. Kenapa kan kok si bro main si bro? Itu sensitif nggak bro? Nggak aku ini. Aduh Pak Heri kok yang mengaku Pak Heri lo gitu. Nah, tapi salah Pak. Tapi Nah, tahunya benar. Tapi walaupun si bro meragukan sih. Bukan meragukan. Kan banyak yang Pak Heri yang lainnya gitu. Sampai Di mana payah sih bro mencari Instagram Bang Fridson. Yo. gimana? Nah, jadi sebenarnya memang iya. Iya Pak. Kalau di Jakarta, orang dengan My Fridson itu tidak terlalu familiar. Tapi kalau dengan PRI orang udah tahu. Nah, cerita pengalaman nih. Gara-gara nama. Waktu kuliah, saya kan kuliah di FEOK, waktu di FEOK di Padang. Padang UNP. Jadi saya kuliah, mata kuliahnya bola tangan. Ada dosen saya pikir saya kan memang bisa melakukan sesuatu itu olahraga, tapi nilai saya waktu itu dikasih C oleh dosen mata kuliah tersebut. Nah, terus setelah itu saya tanyakan, setelah nilai saya Pak kok siapa Agi nilai Bapak? Padahal Ambo kan waktu tesnya kan bagus Pak. Iya. Ambo tengok nggak ada nama Eri di sini kan. Nama Eri kan memang nggak ada My Fridson, nama Pak Ode, siapa ada. Jadi Itu. Berarti galanya Pak Eri, panggilannya Pak Eri. panggilan Pak Eri. Cuma flashback sini Pak. Ari pernah melihat apa orang yang mau Pak Eri Civic Pak. Iko pasti banyak yang nggak tahu di sana gitu. Jadi dulu ada masih itu dulu Pak dipanggil Eri Civic Pak ya. Nah, Pak pernah Eri Avanza gitu. Eri Innova atau Iko hostnya kok. Nah, bisa cerita sedikit Pak seperti apa bisa dipanggil Eri Civic gitu Pak. Jadi gitu ceritanya. Jadi kebetulan waktu itu kan waktu Facebook itu kan bikin Facebook tuh kan harus 2 kata. 2 kata kan. Jadi saya pikir Eri kan nggak mungkin. Biar enak kalau Eri My Fridson lah ketahuan nih nama aslinya gitu. Nah kebetulan saya itu punya mobil Honda Civic gitu. Wah ini keren nih kalau dikasih Civic, Eri Civic. Wah ceritanya. Sudah sekaligus brand besar Honda. Tapi ya pasti Pak. Jadi itu. Kalau misalnya di Padang berarti lebih di Jakarta lebih familiar dipanggil dengan Pak Eri. Tapi nama lengkap beliau itu Dr. Andes My Fridson MSI. Jadi kita beruntung sekali mendapat seorang sosok di Biro Admin yang paham sekali. Ibarat berjuang muda karena beliau dari zaman Facebook udah main Facebook bro. Bukan kaleng-kaleng berarti. Dan kabarnya juga eksis di YouTube bro. 1, 2. Iya. Si bro kepoan. Perlu lah, observasi dulu. Nah, tapi sebelum dijawab Pak Eri, jadi kita pengen merunut ke belakang. Nah, tapi saya pengen tanya dulu, motivasi Pak Eri kembali pulang. Nah, sebetulnya begini, kalau berkarir saya pikir saya sudah cukup, artinya puas, boleh dikatakan puas. Artinya di daerah saya pernah menduduki mulai dari staf, dari eselon 4, eselon 3, dan eselon 2, dan pernah di kementerian juga. Ada hal yang mendasar yang memang saya harus melakukan itu. Kenapa? Motivasi saya untuk bisa kembali ke Sumatera Barat. Karena memang yang pertama adalah memang orang tua saya. 30 tahun saya mungkin tidak sering bersama beliau. Artinya pun kalau setahun paling-paling kita kan bisa kembali ke kampung halaman kan 2 kali atau 3 kali. Itu pun di saat-saat seperti lebaran haji atau lebaran Idul Fitri. Nah, saya pikir mungkin saatnya lah, mungkin di usia tua beliau, saya mungkin berharap bisa hadir bersama-sama beliau, bisa merawat beliau, dan juga ibu mertua saya yang kebetulan beliau sekarang lagi sakit. Nah, itu masih motivasi terbesar. Di samping memang motivasi bisalah mudah-mudahan bisa berkarya di kampung halaman yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan Sumatera Barat. Oke, berarti Pak Eri pulang full dari Pak Eri, dari orang tua, dari istri itu emang orang Padang semua, orang Minang. Full. Di kemarin ini ada beberapa anggapan kalau misalnya dari Jakarta orang Jakarta gitu ya, orang awak, pure orang awak 100%.
kalau kuliah di Katuan, ada nggak dia tes sertifikat? Lebih pure. Jadi ketika muda Pak Eriko menuntut ilmunya di Jakarta, kemudian pulang membangun nagari. Insya Allah. Gitu. Nah, Pak Eri Masuk melalui iya. BAPIM. Nah, itu kan panjang sekali perjalanannya Pak Iya. Eri. Dari tadi Pak Eri bilang tadi dari tingkat yang paling bawah sampai asisten deputi Olahraga rekreasi di Kemenpora RI. Itu kan sebuah prestasi yang sangat luar biasa Pak Eri. Nah, ini bisa diceritakan bagaimana Pak Eri bisa mencapai titik tertinggi dalam jenjang karir Pak Eri. Nah, ini poin yang paling penting. Saya orangnya memang disiplin. Jadi saya melakukan sesuatu itu kata kuncinya disiplin. Inilah memang mungkin yang menjadi saya tidak terlalu sulit. Artinya untuk bisa berkarir lebih bagus. Gitu. Karena saya yakin dan percaya teman-teman sekalian, kalau kita sudah disiplin, insya Allah saya yakin dan percaya. Nah, itu yang memang saya lakukan. Mulai dari masuk jam kantor, pulang jam kantor, ada jadwal rapat, saya harus tepat waktu. Kita memang harus, apalagi seorang pemimpin kan harus menjadi contoh buat stafnya. Kalau misalnya mohon maaf, kalau saya selaku kepala Biro Apim nggak disiplin, bagaimana teman-teman saya di bawah, maka Pak Eri aja nggak disiplin, ngapain kita harus disiplin, kan begitu. Tapi saya sering memberikan semacam himbauan kepada teman-teman, jadilah kita diri kita sendiri, jangan pernah jadi orang lain untuk diri kita. Misalnya begini nih, Ahli dan Tony misalnya kan, yang tadinya disiplin, tapi karena melihat orang tidak disiplin, terus kita tergugah untuk juga tidak disiplin, itu kan salah. Padahal tadinya tidak, tapi karena si A itu nggak disiplin, saya juga nggak disiplin. Padahal diri kita sesungguhnya bukan itu gitu. Nah makanya jadilah diri kita sendiri. Jangan karena melakukan itu karena kita melihat orang lain. Tuh, Cibro, ibu talambe, ulang capek lo. Alhamdulillah Pak Ari orangnya disiplin Pak. Tony Pak. Tony itu Pak paling lambe Pak. Nah, dulu Pak. Awal mendapat penghargaan karyawan teladan pertama. Alhamdulillah. Jadi di sana kunci dari keberhasilan dari seorang Pak Eri kepala biro Apim itu adalah disiplin, terus jadi diri sendiri, terus memotivasi diri ya Pak ya, biar jadi lebih baik setiap hari ya, selalu berinovasi. Masih boleh tanya sih bro. Kegigihan beliau yang beberapa kali ujian PNS itu menjadi catatannya apa? Catatan. Iya, maksud itu Coba Anda bisa bayangkan. Iya. Saya tamat kuliah 91 langsung tes tuh, nggak lulus. 92 tes nggak lulus, 93 tes nggak lulus, 94 tes nggak lulus. Itu masih di lokasi yang sama Pak, di Pekanbaru. Pekanbaru. Makanya tapi alhamdulillah Ya. tes yang kelima saya dapat rezeki dan saya ditempatkan di Pekanbaru. Mantap bro. Itu biasa perjuangan Pak. Si bro Pak. Biasa di luar, bukan luar biasa. Bapak berarti gigi Pak, berarti gigi. Si Ari Pak, kosnya dua kali nggak lulusnya nyogok, iya bro ya, iya bro. Nah, lulus lu baru cek Si bro pernah itu nggak? Bro, Pak Kalau masalah menyogok itu kita berang Pak Wagub. makanya Pak itu sudah mencari video. Video Pak Wagub itu kan. Sekampung. Tidak bisa. Oh tidak bisa. Tidak bisa, ada Pak Wagub kan gitu. Nah itu sana. Pak, Nah, flashback sih Pak, masa lalu Pak, dulu Pak sekecilnya gimana Pak? Apakah Bapak tuh bandel atau? Iya. Enggak bro. Nah, jadi saya memang Tony dari kecil saya memang sudah dididik untuk disiplin. Yang namanya untuk cabut sekolah, jangankan untuk cabut, untuk minta izin saya sakit saya nggak berani. sama Pak. Saya juga seperti itu Pak. Sama. Pak izin orang tua itu Pak. Orang tua apa Pak? Nah, orang tua saya kan kalau ayah kan Kayak gitu. pegawai lembaga pemasyarakatan. Itu bro. Di setrap itu bro. Nggak boleh Orang tua laki-laki, Pak, ya? Orang tua laki-laki, orang tua perempuan Betani. Berarti Bapak berapa orang saudara Pak? Saya bersaudara 3 orang, saya yang paling tua dan adik saya sekarang ada di Sijunjung, di Sauluto, dia mengajar Guru Pak. guru, Mhm. dan yang paling kecil ada di Batam. Oke, berarti emang seluruhnya udah berkarir di Padang, oke Pak ya? Iya, insya Allah ini. Nah Bapak selanjutnya nih, ini kan Bapak sebagai kepala biro tim kan baru dari berapa hari kedua efektifnya. Nah apa sih mungkin ada yang ada yang Tentu Bapak banyak visi kedepannya Pak menjadikan Biro Apim seperti apa Pak? ya Ya, yang jelas saya melihat memang apa yang menjadi tupoksi dari Biro Apim adalah kita akan mencoba membantu
mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pimpinan kita, yaitu terwujudnya Sumatera Barat madani, yang madani ya, sehat dan berkelanjutan, kalau saya tidak salah. Nah, itu yang menjadi keinginan pimpinan kita. Nah, saya dengan seluruh kemampuan yang ada, dengan seluruh potensi yang ada di APIM ini, saya pikir kita bisa ada hal yang memang kita bisa lakukan dalam rangka memfasilitasi pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana pemimpin kita, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Pak Sekda bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari APIM kita. Oke, nah, turun kemana lagi? Nah, Pak, Bapak kan asli, kalau karir Bapak tentu dari olahraga Pak ya? Ya, betul. Tentu Bapak punya hobi Pak. Kalau Ya. boleh tahu Pak, hobi Bapak apa Pak? Nah, hobi saya yang jelas memang semuanya olahraga. Olahraga semua. Ya, saya itu maniak sepeda, dan kemarin di Jakarta setiap Sabtu Minggu, kalau kan saya asisten deputi olahraga rekreasi. Iya. Saya harus mengedukasi orang banyak untuk mengajak berolahraga di era pandemi, itu tugasnya. Karena memang Rio Tony partisipasi partisipasi masyarakat berolahraga hari ini itu masih rendah. Karena olahraga belum menjadi gaya hidup. Nah, ini memang bukan pekerjaan yang ringan untuk bagaimana kita meningkatkan partisipasi ini. Makanya kami sesuai arahan Bapak Menteri waktu itu, kami selalu mengajak semua elemen-elemen, karena tidak bisa hanya pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan itu. Nah, makanya bersepeda, saya usahakan nih, kita setiap hari itu harus berolahraga. Nah, karena ada semua yang kan kalau di olahraga rekreasi itu, ayo olahraga di mana saja dan kapan saja. Ayo olahraga di mana Saja dan kapan saja. Lakukan itu minimal satu hari itu 30 menit. Satu hari. Karena menurut penelitian, rata-rata melangkah orang Indonesia itu satu hari baru di angka 3.000 langkah. Kurang Sementara di negara-negara maju dan negara-negara berkembang itu mereka sudah melangkah di angka 7.500 per hari. Kos saya ini udah melangkah berapa? Kalau saya dari fit body sih suka olahraga Pak. Sama lah sama Bapak. Saya bisa dilihat. Makanya saya sering kan info ke teman-teman, kalau ada jam, kita pakai jam yang yang sekarang apa namanya itu, jam yang bisa mendeteksi berapa langkah kita, berapa detik jantung kita, itu penting gitu. Nah, kalau hari ini saya 1 jam saja duduk, pasti diingatin melangkah gitu. Nah, itu pentingnya bersepeda, dan yang lebih mania adalah tenis. Juga saya paling mania. Jadi makanya Bro, Bapak Heri badannya oke Bro. Nah, kalau dulu saya waktu di Padang, waktu kuliah saya aktif bola voli sebetulnya. Aktif bola voli. Iya, aktif bola voli. Bisa sebelum main voli Bro? Bisa lah. Kena smash. Voli pantai kan? Oh, sempurna kalau di pantai-pantai itu. Karena kalau di pantai itu cerita lain nih. Iya benar Pak. Ini kan yang benar Pak. Apalagi olahraga rekreasi Pak. Iya, betul. Iya, namanya pemandangan Pak. Jet ski, hobi jet ski Bro. Paling bisa aja surfing gitu. Si Bro kan tak tahu. Nah, guys. Jadi Pak, itu hobi. Berarti kalau misalnya semangat Pak Heri sebagai seorang olahragawan, apalagi beliau di masa muda, sekarang masih muda sih sebenarnya, itu juga atlet. Nah, itu berarti. Nah, ini satu nih, saya ingatin nih kepada teman-teman semua. Kalau misalnya kita ditanya umur, kan kena lagi nih Mas. Enggak, misalnya gini, Pak, umurnya berapa Pak? Terus kita jawabnya udah tua gitu. Itu jawaban yang salah. Masa kita harus mengaku diri kita tua gitu? Jangan. Kalau kita jawab paling-paling, maaf saya udah berumur gitu. Mungkin akan lebih tepat begitu. Jadi jangan sekali-kali kita mengaku diri kita tua. Supaya enggak, berarti menolak tua. Menolak tua supaya tidak tersugesti ya Pak ya. Iya, itu dia. Tuh Bro. Tersugesti Tapi si Bro, masih muda, masih muda. Lagu. Pak, kalau saya Pak, Ari itu Pak lari paling cepat Pak. Iya. Serius Pak. Lari paling cepat, makan juga banyak ya Bro. Lari paling cepat itu kalau dikejanjian Pak. Lancang mana dia Pak. Yes. Dah Bro. Oke Bro.
mungkin kok sesi kok maksudnya harus ada sesi berikutnya kayak Pak. Nah, Karena iya. nggak cukup juga cuman pembicara 15 menit ini bisa mengupas semuanya. Iya betul. Iya Pak. Banyak hal-hal yang bisa kita Iya. ambil dari Kabiro baru kita. Iya. Tapi pastinya kita nanti bikin lagi di sesi berikutnya. Iya. Paling nanti kita ini Pak, kita ngobras biasanya jalan-jalan vlog gitu. Nanti kita bikin vlog di Pak Heri Iya, dan kita sambil main ke rumah goes Pak. ke sepeda. Bikin koleksi itu. Iya, Pak. Saya tertarik nih, Gimana, Pak? di teman-teman host-host yang ganteng-ganteng ini. Alhamdulillah Pak, baru Nanti- Bapak memang sih Pak. Nanti Baru Bapak Nanti- yang muji. sambil kita cari view yang bagus. Iya. Tapi kalau Sumatera Barat nggak ada yang nggak bagus, semuanya view-nya bagus-bagus. Benar, Sumatera Pak. Barat itu ditakdirkan untuk jadi daerah pariwisata. Iya. Betul sekali, daerah pariwisata Lengkap. dan kuliner yang sangat Iya. luar biasa. Mau ke pantai ada, gunung Pantai ada, ada, lembah ada, ada. gunung ada. Jadi Gimana Pak? Dusana sadonya yo, Wes. ambuingnya gua. Ah. Yo. Tergeser kok jadi host ngobrol. Ya. Ah, Sumatera lu yo. Ini Pak, Dusana kamera sadonya, sih Pak. Kalau mau berlibur, nggak perlu kemana-mana. Cukup di tampe awak gose. Di Sumatera Barat banyak tampe-tampe nan sabana indah, sabana ranca. Kalau makan jadi sabui. Wih. Ah. Gajebo, Gajebo. tunjang, Dan disabui ado randang, ado dendeng. Iya. Lontong sih lontong paku. Halo. Panjang Mas. Aku sih dimakan. Aku sih makan. Ah, itu sana. Jangan lupa datang sana. Ingat tuh. Oke, akhirnya bro, Yo nggak terasa bro, banyak hal-hal yang bisa kita ambil ya. Nggak cukup waktu 15 menit, Nggak tapi yang cukup. pastinya Benar. kita terima kasih banyak di sela kesibukan Pak Eri sebagai Benar. kepala biro tim yang baru. Itu jalan dari bro awal Iya. sibuk. Jadi Iya. akhirnya ngobras mengganggu Pak Eri, tapi mohon terima kasih Pak karena telah meluangkan waktu buat kita tim ngobras dari Mokopim. Dan insya Allah Biro Pim akan lebih baik lagi di bawah kepemimpinan Pak Eri. Harus olahraga bro. Olahraga Semangat. juga. Kita tiap hari Rabu kan olahraga Pak. Ya karena semangat tadi. Iya, Semangat Pak Eri membawa kita positif. Iya. Gitu. Positif vibe ya. Positive vibe. Jadi, Gila. Mudah. berprasangka baik Iya. itu adalah kunci hidup. Betul nggak? Iya Pak. Jangan pernah seuzon Ah. dengan teman-teman dan ingat selalulah memotivasi teman kita untuk ke arah yang lebih baik. Yoi akhirnya. Mantap Bro Tony dan seri statement dari Pak Biro kita yang baru. Yoi. Akhirnya, Iya. Bro Ari pamit dan Bro Tony juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Terima Kita kasih, Eri. pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.